Bapa yang baik, melalui berkuasa Tuhan, pagi ini kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, bukan dengan pikiran kami, dengan keluarga keperkasa kami, namun Engkau Tuhan yang memakai mulut hamba-Mu Tuhan untuk berkata firman-Mu. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, terima kasih ya Saudara Nando pada kesempatan ini. Saya kasih tema judul hari ini sudah dua ya. Judul pertama adalah Alkitab. Ya. Mungkin saudara pikir kok aneh judulnya Alkitab ya. Kita ini dalam bergereja, dalam menjadi umat Kristiani, kita punya suatu buku, suatu kitab suci. Namanya Alkitab. Kita mengenal Tuhan itu dari Alkitab. Ya. Tapi kita mengerti nggak sih apa sebetulnya Alkitab itu? Kenapa bapak-bapak gereja zaman dulu merangkai dan merangkum kitab-kitab itu menjadi suatu kitab untuk kita baca hari ini? Coba. Kenapa bapak-bapak gereja merangkum perjanjian lama dari Kejadian sampai Matius, menerangkan segala hukumnya, kemudian ada muncul perjanjian baru? Apakah dengan tujuan kira-kira? Apa bisa masuk ke depan ini ya? Nah, di sini ya tetap ya. Apa tujuannya bapak-bapak gereja menyusun suatu rangkaian kitab ini untuk kita baca hari ini? Mulai dari Kejadian sampai Matius, ada suatu hukum yang begitu ketat dan begitu hebat, sampai akhirnya muncul suatu perjanjian baru. Apakah itu cuma sebagai catatan atau cuma asal ada kitab dimasukkan saja? Hah? Enggak. Alkitab disusun supaya kita mengetahui, ya. Tujuan pertama Alkitab itu ditulis mengembalikan rancangan semula. Manusia itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Satu, ya. Kita akan mengetahui bahwa kita itu serupa dan segambar. Dari mana? Dari Alkitab. Tujuan kedua, untuk memberi pengertian apa itu kebenaran. Amin. Yang ketiga, untuk mengetahui apa keinginan Tuhan, kita baca kitab suci. Ya. Sekarang ada pertanyaan. Kalau kitab suci menulis suatu kejahatan, apakah kejahatan harus kita ikuti? Enggak. Kalau kitab suci menulis suatu kitab-kitab, misalnya ya, ada kitab Taurat, ada kitab ini, pada zamannya kitab itu begitu hebat. Kemudian muncul kitab perjanjian baru yang menerangkan. Apakah kemudian kita ngomong loh, kalau begitu kita harus mengikuti Taurat, nggak usah mengikuti perjanjian baru? Kan bukan begitu, ya. Hukum Taurat ditulis di perjanjian lama sampai perjanjian baru supaya kita itu mengikuti. Ada suatu hukum yang begitu hebat. Sampai pada masanya hukum ini nggak bisa ngatur orang-orang Israel. Buktinya bagaimana? Ketika hukum diberikan, orang Israel menjadi benar atau nggak benar? Coba, ketika hukum Taurat diberikan kepada Musa untuk mengatur bangsa Israel, sampai muncul raja-raja, sampai muncul Saul. Saul bisa nggak hidup dengan hukum Taurat? Tidak bisa. Mana buktinya? Hukum Taurat mengatur jangan bertanya pada arwah. Saul bertanya sama arwah? Bertanya sama arwah. Hukum Taurat mengatur jangan membunuh. Saul kepingin membunuh Daud. Hukum ini hebat, memang hebat. Beranjak pada Daud. Daud kira-kira baca hukum Taurat ya? Pasti baca. Pasti baca. Karena ada Samuel yang mengingatkan terus. Jangan berzina. Daud berzina kan? Jangan membunuh. Daud membunuh kan? Membunuh juga, berzina dan membunuh. Tahu ada hukum itu dilarang. Tapi kenapa Daud membunuh suaminya Batseba? Ya kan, sudah berzina dibunuh lagi suaminya. Ya. Kemudian kita lihat Salomo. Salomo nulis Amsal. Bahkan suatu raja di Israel, di kitab perjanjian hukum Taurat, seorang raja itu harus ada kitab Taurat di sampingnya. Salomo bisa nulis 3000 Amsal.
puluhan ribu nyanyian. Bagaimana hidupnya Salomo? Salomo nulis kitab, jangan jatuh ke perempuan, dia sendiri jatuh pada. Hukumnya salah nggak? Hukumnya nggak salah. Siapa yang salah? Manusianya. Kenapa manusianya salah? Karena tidak ada yang mengatur dari dalam. Nah, penulis Alkitab ya menggabungkan, bapak-bapak gereja menggabungkan, menerangkan dengan susah payah. Hukum Taurat nggak salah, yang salah manusianya. Sehingga yang harus dibenarkan manusia. Dengan cara bagaimana dia membenarkannya? Dia kirim, dia tulis. Ada cerita tentang Yesus. Yesus inilah yang memberi kegenapan dari segala hukum itu. Akhirnya apa yang dicari manusia ini sih sebenarnya? Satu tujuan Tuhan, manusia ini serupa dan segambar dengan Allah. Kita ini sudah serupa dan segambar, tapi kita dulu karena Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi? Manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya mati. Adam ketika diusir dari surga, kalau kau makan buah pengetahuan baik dan jahat, kau pasti mati. Terbukti nggak kalau itu mati? Terbukti dengan apa? Walaupun Adam diusir, dia itu cuma umurnya 1 hari di depan Allah. Umurnya Adam berapa? 930 tahun. Sampai 1 hari nggak? Nggak sampai, kurang 70 tahun. Bagi Allah menepati janjinya. Ya kan? Sekarang rangkaian firman ini sampai akhirnya pada kejadian di mana Allah menjadi manusia. Aneh nggak? Kalau Allah jadi manusia aneh nggak? Nggak aneh, orang serupa dan Adam dan Hawa aja serupa dan segambar dengan dia. Nggak aneh. Sehingga Allah menjadi manusia. Untuk apa tujuannya? Memberikan contoh dan mengembalikan rancangan yang semula. Amin. Rancangan semula apa? Kita hidup dalam kekekalan. Ya, ini singkat cerita tentang Alkitab yang kita baca. Nah, sekarang dengan bapak-bapak gereja yang begitu susahnya merangkum ini, apakah kita hanya cuma ikut dalam satu kitab saja dengan ajaran yang lama, atau kita mau tahu inti sarinya dari firman ini? Ada penggabungan, saudara. Ada hukum yang lama, ada perjanjian yang baru. Kalau bapak-bapak gereja begitu penting hukum Taurat, dia tidak akan cantumkan perjanjian baru. Cukup belajar sama Taurat saja, tapi nggak nyambung dengan perjanjian baru. Justru karena kita ini dirangkum dengan satu Alkitab yang namanya Alkitab, berisi perjanjian lama dan perjanjian baru. Inti dari Alkitab itu apa kalau begitu? Ikut di perjanjian lamanya atau mengerti apa itu kebenaran? Bapak ini pintar banget. Ya, nanti Bapak bisa diminta ini kata ini. Amin. Kita ini harus mengerti kebenaran. Amin. Ya kan? Kebenaran itu dari rangkaian kitab ini mana intinya? Apakah Tauratnya, apakah kejahatannya? Kalau Taurat ditulis, apakah kita berarti harus ikut? Nah, kita ini belajar. Ketika ada orang berbuat jahat, kalau itu ada catatan, apakah kita harus berbuat jahat? Nah, kita belajar, jangan sampai berbuat kejahatan. Diajarkan dengan satu perjanjian yang baru. Apa ini dari perjanjian baru? Nah, intinya ini sekarang judulnya. Tadi kan judul pertama Alkitab. Kita sekarang masuk judul yang utamanya. Apa yang kita cari hari ini? Apa inti dari Alkitab? Allah mengembalikan gambar dan rupanya melalui kita. Melalui apa sekarang? Melalui berkatnya, melalui kesembuhan, atau melalui mujizat? Yang dikembalikan apa? Kekekalan. Saudara mau cari Tuhan hari ini, mau cari berbondong-bondong seperti orang, ya, kita baca ayat Alkitabnya. Matius 4:25. Kita baca 3 ayat ini. Sekali lagi kita baca. Kita ini mau seperti apa akhirnya? Matius 4:25. Matius 4 ayat 25. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Banyak orang berbondong-bondong. Matius catat. Lukas 5 ayat 15.
Lukas 5, 15 dan 16. Lukas 5 ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ada kejadian aneh. Kita ini sekarang baca firman, mau mengikuti orang yang berbondong-bondong ini untuk cari mujizatnya atau mencari Yesus. Sama-sama tertulis dalam firman. Banyak orang berbondong-bondong. Tapi yang Lukas catat apa? Ketika orang berbondong-bondong datang mencari mujizat, mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, ayat 16-nya Yesus kemana? Mengundurkan diri ke tempat sunyi. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Kalau saudara cuma cari Yesus, cari mujizatnya, atau saudara itu seperti orang yang berbondong-bondong. Ya, saya tambahin satu lagi, Lukas 6 ayat 2. Lukas 6 ayat 2. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat suatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lukas 6 ayat 2. Lukas 6 ayat 2. Lukas 6 ayat 2. Saya coba catat. Oh, Yohanes 6 ayat 2, sorry. Maaf ya. Yohanes 6 ayat 2. Ada 3 penulis mencatat kejadian banyak orang berbondong-bondong. Yohanes 6 ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ada kejadian ditulis banyak orang berbondong-bondong cari Yesus untuk mencari Mujizat. ini yang terjadi hari ini. Banyak orang ke gereja bukan cari sosok pribadi Allah untuk mencari kekekalannya. Yang dia cari apa? Mujizat. Memang tertulis dalam kitab suci. Tapi apakah kita harus mengikuti ini? Ini bukan inti. Ya, ini dicatat oleh para penulis ini ya, untuk meyakinkan kita siapa itu Tuhan. Tapi ini bukan intinya. Kenapa Yesus melakukan mujizat? Ada tujuan nggak? Supaya orang tahu bahwa dia itu Tuhan. Tapi ini bukan inti. Seluruh pengajaran, walaupun ditulis ada mujizat, ada penyembuhan, itu bukan inti. Sekarang kita tanya hari, kalau kita masih memiliki konsep seperti orang yang berbondong-bondong, datang ke gereja cuma cari mujizat, cari penyembuhan, cari berkat, itu bukan inti. Itu hanya hiburannya. Sekarang apa intinya? Apa intinya sekarang? 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25. 1 Yohanes 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Ini janji dari segala janji. Bagaimana Allah mengembalikan gambar dan rupanya dia kepada manusia adalah dengan kekekalan. Bisa nggak kekekalan sekarang diraih tanpa melakukan kebenaran? Nah, rangkaian Alkitab ditulis tujuannya cuma satu, memberi saudara kehidupan yang kekal. Amin. Saudara mau nggak dikasih berkat besar, mujizat besar? Atau mati juga. Umur saudara dibanding umur Adam hari ini, kita nggak ada apa-apanya. Adam 930 tahun, nggak sampai 1 harinya Tuhan. Tapi Tuhan punya janji kan, 1000 tahun kerajaan surga. Kita ini umur kita loh. Kalau kita lihat orang-orang Israel, cuma nggak sampai 2 kali tahun Yobel kan? Tahun Yobel berapa? 50 tahun. 80 tahun berarti cuma berapa? Nggak sampai 2 kali tahun Yobel. 80 tahun sangat-sangat singkat. Kita ini hari ini sangat-sangat singkat. Buat apa dapat mujizat kalau akhirnya mati? Buat apa dapat berkat kalau akhirnya mati? Saudara nggak serupa dan segambar dengan Tuhan kalau saudara mati. Kalau saudara bisa hidup selamanya 1000 tahun, 1000 tahunnya Tuhan ya. Berarti kalikan lagi 1000 tahun lagi. Nggak karu-karuan. 1 hari 1000 tahun.
kali 1000 tahun, kali 365 udah gak karuan. Ya kan, itu rancangan semula. Rancangannya Allah itu nggak mungkin rancangannya ngecek-ngecek. Kita baca firman Alkitab, saudara, bukan seperti orang yang berbondong-bondong. Kalau orang berbondong-bondong itu Tuhannya di mana? Di luar. Hah? Orang berbondong-bondong nih, cari mujizat. Berarti ada sesuatu yang bisa memberikan mujizat kan? Itu dulu kita belum mengenal Yesus. Saudara, kalau belum mengenal Yesus, Yesus ada di luar untuk memberikan mujizat. Nah, sekarang kita baca lebih dalam lagi. Kita baca urut 1 Yohanes ya. Baca dengan Rasul 1 Yohanes 2 ayat 29. Pelan-pelan ya. Kita ini. Supaya kita bisa meraih apa itu kekekalan, supaya kita bisa meraih apa itu siapa itu Yesus. Baca dulu. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Dulu kita cari Yesus cuma cari mujizatnya. Kita nggak cari kebenarannya. Sekarang kita mau cari kebenaran. Apa kebenarannya? Bahwa ia adalah benar. Dan kita dan setiap orang yang berbuat kebenaran lahir dari Yesus. Kita masih benih. Kita mau hidup benar supaya kita mencapai apa itu yang namanya kebenaran. Pelan-pelan Yesus itu kebenaran. Kenapa kita harus belajar dari kebenaran? Karena ada roh kebenaran yang masuk. Saudara jangan pernah berpikir, wah aku nggak bisa. Manusia pasti bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Saudara harus jangan mau dimasukkan di buat iblis bahwa saudara pasti bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 17. Ayat 17. Ayat 7 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi bisa nggak kita nggak bisa berbuat dosa? Bisa, karena ada penilai. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal. Kalau orang dulu hukumnya baik, siapa yang salah? Manusianya kan. Yesus itu memperbaiki dari ya. Ayat 9 ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah, kita yakin gak hari ini kita lahir baru? Amin. Yakin kan? Kita ini lahir baru. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari begini terus. Kalau saudara lahir merasa lahir dari Allah, ada nggak dalam hati saudara untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah, atau dalam hati saudara ingin melakukan perbuatan yang Allah sukai? Coba. Saudara sekarang, saudara nggak berzina, nggak membunuh karena takut dengan hukumnya, atau karena dalam diri saudara, saudara ingin mentaati Allah? Coba. Saudara sekarang, kita ini tidak membunuh, tidak berzina, tidak membenci saudara karena takut hukum ini, hukum Taurat ini, atau dari dorongan diri kita yang kita ingin mengasihi dan ingin dalam kebenaran. Coba. Bisa nangkep? Kita nggak mau berbuat dosa bukan karena takut hukum Taurat, tapi kita nggak ada keinginan untuk berbuat dosa. Amin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Amin. Itu maksudnya, saudara. Kita ini nggak bisa berbuat dosa, bukan berarti kita tidak bisa benar-benar jalan. Bisa, kalau engkau nggak menghidupkan Roh Kudus itu. Contoh sekarang, yang laki-laki, karena saya laki-laki, saya nggak bisa tahu rasanya perempuan kan. Laki-laki gampang jatuh dalam perempuan. Saya nggak jatuh dalam perempuan karena takut dengan hukum ini, atau dari diri saya karena saya mengasihi Yesus. Coba, ada bedanya nggak? Ada orang yang takut nggak berzina karena ada hukum ini. Tapi kalau namanya hukum bisa diakalin nggak? Bisa. Tapi kalau dari diri kita yang nggak berani berbuat,
kita nggak akan mengutak-atik hukum. Amin. Dari sumbernya lah kita bisa menjadi hidup benar. Contohnya apa? Tuh, jangan berzina. Oke, nggak berzina tak kawin aja, ya? Betul nggak? Karena diakali hukum, boleh nggak berzina tak kawin aja. Tapi kalau dari Kristus, dari benihnya sudah benih ilahi, aku nggak mungkin menyakiti istriku, aku nggak mungkin membuat tubuhku tidak kudus. Amin. Dari dalam diri kita yang bisa mengontrol hukumnya, nggak bisa kontrol. Amin. Hukum bisa diakali, tapi diri kita nggak akan mau menakali diri kita. Amin. Ini suatu dosa. Itulah bedanya ya. Kemudian Yohanes 14 ayat 20. Siapa kita ini dan bagaimana kita ini? Kalau tadi orang berbondong-bondong itu kan Yesusnya di luar. Tapi sekarang coba apa yang Yohanes ajarkan? Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Coba saudara maknai, ya. Aku di dalam Bapa-Ku, ya, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Saudara di mana? Hah? Bapa di dalam Yesus, ya, ya. Aku di dalam Bapa, akunya Yesus di dalam Bapa. Kemudian kamu di dalam aku. Di mana saudara? Dalam Yesus. Dalam Yesus. Ditambahin lagi nggak sama Yesus? Dan aku di dalam kamu. Saudara di luar, di dalam. Saudara itu di dalam betul-betul ada kuasa dan kendalinya Allah itu sendiri. Sehingga apa yang saudara lakukan hari ini yang tampil siapa? Yesus. Yesus. Beda dengan orang yang berbondong-bondong kalau cuma cari mujizat. Yesusnya di mana? Di luar. Dia harus cari Yesus untuk menyembuhkan, untuk memberikan mujizat. Sekarang kita ini mengenal Alkitab. Alkitab tulis nggak? Bapa di dalam aku dan kamu di dalam Bapa dan aku di dalam kamu. Sehingga yang kita tampilkan hari ini, semua pergerakan kita, apa yang kita lakukan, ini rupa dan gambar siapa ya? Yesus. Rupa dan gambar Allah dan itu Yesus itu sendiri. Amin. Jadi kalau orang menyakiti saudara, dia sakiti siapa? Yesus. Dia sakiti Allah itu sendiri. Saudara mengenal nggak yang namanya dosa kalau begitu? Tidak mengenal. Saudara mengenal nggak namanya sakit hati? Tidak. Karena yang kita kenal hari ini adalah semua sifat-sifat ilahi. Amin. Saudara nggak akan cari lagi yang namanya mujizat, nggak akan cari lagi yang namanya berkat. Karena ternyata saudara ini berada di dalam Allah itu sendiri. Amin. Dan Allah itu sumber segala Sesuatu. sesuatu. Makanya saudara mengerti ini ya. Amin. Jangan cari di luarnya. Saudara bukan orang yang berbondong-bondong. Memang dicatat ada mujizat, tapi bukan itu intinya. Ini loh intinya. Amin. Ya intinya aku di dalam Bapa dan kamu di dalam Bapa dan aku di dalam kamu. Itu inti kekristenan. Mengembalikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita di bumi ini kita pasti mati. Amin. Justru itu Tuhan janjikan kekekalan. Itu dari segala janji yaitu ada. Ya. Kalau saudara sudah mengerti sekarang, kalau aku di dalam Bapa dan kita di dalam Bapa dan Yesus dalam kita, apa yang harus kita lakukan? Kita kembali ke 1 Yohanes 3 ayat 24. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ada akibatnya. Kita ini nggak boleh cuma ngomong, harus dengan perbuatan dalam Kebenaran. Kalau orang ngomongnya Yesus, perbuatannya juga harus Yesus dalam kebenaran. Bisa nggak sekarang? Oh, kalau begitu gini, kalau kita nggak melakukan Taurat, berarti kita boleh membunuh. Kita ini hidup dalam kebenaran. Hukum itu jangan dirubah-rubah. Hukumnya begitu baik. Hukumnya nggak salah. Yang salah manusia. Yang bisa merubah manusia hanya Yesus. Nggak ada orang bisa merubah manusia. Sudah dibuktikan di mana? Di Perjanjian Lama. Dengan raja-raja Israel
dengan suatu hukum yang ngatur, tetap mereka bisa jatuh dalam dosa. Tapi hukum Kristus tidak dicoba dan dialihkan dari hukum yang lama untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Maka ya saudara ya. Kemudian ayat 24-nya. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Perbuatan bagaimana yang harus kita lakukan? Ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Stop dulu ya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, apa yang terjadi? Ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita. Kalau kita nurutin kehendak Allah. Kehendak Allah yang di mana nih? Coba lihat. Kehendak Allah yang di mana yang kita turutin? Yang di lama atau yang Allah itu sendiri melalui Yesus Kristus? Melalui Yesus Kristus. Allah perjanjian lama, hukum Taurat yang begitu hebat. Tapi kita hari ini meyakini kan bahwa Allah menjadi manusia. Kita mau nuruti yang lama atau yang baru aja? Sama-sama Tuhan ya. Mau nuruti yang mana? Yang baru. Ya. Sebenarnya bukan Tuhan yang baru, Tuhannya sama. Tapi dengan perjanjian yang baru. Perjanjian baru tujuannya apa sih? Tujuannya itu membuat saudara ini lebih enak. Ya. Lanjutkan dulu. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, kalau kita ini merasa hidup di dalam Allah, pasti ada Roh Allah di dalam kita. Amin. Ya, kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita bukan anak Allah. Tapi Roh Kudus yang kita miliki sekarang bukan Roh Kudus yang aneh-aneh. Roh Kudus yaitu Roh kebenaran yang membawa kita dalam kebenaran. Bukan Roh Kudus yang asal-asalan. Banyak nggak orang bisa berbahasa hidupnya nggak benar? Banyak. Banyak sekali. Kita bukan seperti itu. Kita ini Roh kebenaran yang memimpin dalam seluruh kebenaran. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat tertib, sangat hebat dan sangat baik karena Dia Allah itu sendiri. Jadi nggak mungkin asal-asalan. Nggak mungkin orang punya Roh Kudus kemudian tambah karuan, tambah kasar dan mungkin. Orang yang punya Roh Kudus dengan kesadaran penuh hidupnya taat kepada semua apa yang Yesus katakan. Itu Roh Kudus. Kalau ada orang punya Roh Kudus bisa berbahasa roh indah banget, tapi dia masih bisa berbuat dosa, berkecimpung dalam dosa. Bukan Roh kebenaran. Bisa nggak iblis menyamar sebagai Roh Kudus? Bisa. Iblis nggak bisa menyamar sebagai Roh kebenaran. Ya, camkan itu. Iblis bisa menyamar sebagai Roh Kudus, sebagai malaikat terang, tapi iblis tidak ada bunyinya sebagai Roh kebenaran. Roh kebenaran tidak ada imitasinya, karena kebenaran sumbernya pada Yesus. Perbuatan baik bisa nggak bersama? Bisa. Banyak orang di luar kekristenan berbuat lebih baik daripada Kristen. Banyak nggak? Banyak. Tapi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Perbuatan baik itu bukan serupa dan gambarnya Tuhan. Serupa dan gambarnya Tuhan itu adalah hidup dalam kebenaran. Ya. Kita lanjut lagi. Kita sudah mantap nih ya. 1 Yohanes 4 ayat 15. Yohanes 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kenapa disebut barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah? Anak Allah itu benar-benar anak Allah beneran secara manusianya. Bukan seperti penjelasan orang ada anak kucing tangan. Versi King James, Jesus is Son of God. Betul-betul sebagai manusia dia. Bapaknya adalah Allah itu sendiri. Makanya Yesus harus berdoa kepada Allah karena sebagai manusia dia mengajar kita untuk beribadah kepada Bapa yang benar, walaupun dia itu adalah Allah itu sendiri. Coba sekarang ketika Maria itu Allah titip benihnya tanpa persetubuhan seorang manusia. Kenapa disebut perawan Maria? Allah itu titip rahimnya. Sekarang kalau orang manusia aja tanya, kamu hamil dari siapa? Siapa bapakmu? Bapaknya bukan Yusuf,
Bapaknya benar-benar adalah ilahi dan Allah itu sendiri. Makanya disebut anak Allah. Saudara nggak usah bingung dengan anak kunci anak tangga, biarin mereka begitu. Yesus benar-benar anak Allah sebagai tubuhnya ini. Dia adalah sama God. Ya, jadi saudara jangan bingung. Yang menjadi anak itu tubuh jasmaninya, tapi roh di dalam dia adalah roh Allah itu sendiri. Amin. Dan itu tidak berbeda dengan saudara hari ini. Kita ini anak-anak Allah secara jasmani, tapi roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Bahkan Allah mau hidup di dalam bergaul kali dengan kita. Untuk apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Hebat gak saudara? Yesus pun sama punya tubuh jasmani. Tapi kan kita gak kurang ajar kan. Kalau gitu kita beribadah sama siapa? Beribadah sama diri kita sendiri enggak? Beribadah tetap pada Allah. Ya. Lanjut lagi nih. 1 Yohanes 5 ayat 1. Ini mulai penjelasan yang saudara mungkin agak membingungkan ya. 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes 5 ayat 1. Apa yang disebut iman gitu? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, yang mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Coba pemahaman saudara apa ini? Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan. Nah, saudara pasti mikir, mengasihi siapa? Mengasihi Marianya atau mengasihi Allah? Coba, ya. Setiap orang yang percaya, kita ini punya iman. Iman itu adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Ya, iman. Kemudian dilanjutkan. Dan setiap orang yang mengasihi Dia besar mengasihi Yesus, mengasihi juga yang melahirkan. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Allah sendiri. Jangan salah dengan Marianya. Yang melahirkan juga Allah sendiri. Karena Allah itu cuma titip kepada Marianya. Terus mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Jadi boleh kalau kita itu mengasihi Allah, mengasihi Yesus, juga mengasihi Allah, juga mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Tetap senternya adalah Yesus Kristus. Senternya itu tetap Yesus dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara cinta kalau iman kita itu percaya Yesus anak Allah, dan setiap orang yang mengasihi Yesus, mengasihi yang melahirkan juga, mengasihi Allah itu, dan mengasihi juga Yesus itu sendiri. Jadi semuanya senternya Yesus adalah Allah. Udah, jangan pakai iman-iman yang lain. Itulah yang namanya iman. Ya. Kemudian tandanya bagaimana? Ayat 2-nya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3-nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, semua balik lagi kepada perintah-perintah. Bagaimana kita tahu ada perintahnya Tuhan kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita? Kita nggak bingung. Makanya itu tadi ada roh kebenaran yang ditanam dalam kita, supaya kita diingatkan terus setiap perkataannya Yesus. Sekarang begitu. Saudara pernah ketemu Yesus? Yesus itu 3,5 tahun, 2000 tahun yang lalu. Siapa yang bisa hafal dengan kalimatnya Yesus? Siapa yang bisa hafal dengan keinginannya Yesus? Siapa yang tahu pikirannya Yesus? Siapa ya? Roh Kudus. Makanya Roh Kudus ada dalam kita hari ini. Kita nggak akan belajar dari Yesus Kristus kalau kita punya roh kebenaran ini. Sehingga kita tahu, oh ini tidak ada Alkitab itu. Rangkumannya dirangkum sedemikian indah dan sedemikian rumit. Ternyata punya satu tujuan, mengembalikan rancangan dan mengetahui siapa itu Allah dan apa itu keinginan Allah. Yang lain-lain, hukum Taurat, kejahatan dan lain, apakah kita perlu tiru? Daud berbuat dosa, apakah kita tiru Daudnya? Kita belajar dari yang ditulis ini untuk menjadi sempurna. Kita ini belajar untuk tahu maksud Alkitab ditulis, yang diambil adalah intinya. Kita lihat Alkitab bukan cari berkatnya, tapi cari intinya apa ini, kekekalan. Saudara ini lebih enak hidup kekal. Itu yang harus kita raih,
Amin. Ya. Ayatnya. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Apa maksud ini? Apa maksud ini? Inilah dia yang datang dengan air dan darah. Yang datang di sini sudah ada dibaptis ya? Sudah dibaptis semua? Amin. Puji Tuhan ya. Yesus itu datang dengan air, dengan adanya baptisan, dan dia datang juga dengan darahnya untuk menebus saudara. Kemudian ayat ini memberikan penjelasan dan Roh yang memberikan kesaksian bahwa Roh kebenaran masuk dalam hidup saudara. Ya, air itu melambangkan baptisan yang Yesus bawa sebagai tanda pertobatannya Yesus. Sekarang lari dulu. Kenapa Yesus sebagai Tuhan harus dibaptis? Apa dosanya, saudara? Pernah nggak kita tanya? Yesus itu kenapa perlu dibaptis? Kan dia Tuhan. Pernah belajar kan? Kenapa Yesus harus dibaptis? Kan dia Tuhan. Apa salahnya? Kenapa Yesus perlu dibaptis? Makanya dia bawa tanda air dan darah dan Roh kebenaran. Apa yang Yesus mau dari baptisannya ini? Apa bedanya? Lukas 2 ayat 27. Yesus itu perlu dibaptis dan kita pun juga sama perlu dibaptis. Kenapa kita harus dibaptis sama seperti Yesus? Yesus tidak mempunyai dosa, tapi pada zaman itu ada suatu hukum yang begitu mengikat. Lukas 2 ayat 27. Lukas 2 ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Yesus itu perlu dibaptis. Dia harus betul-betul. Yesus itu dalam masa kecilnya sampai umur 30 tahun. Yesus itu dalam Taurat. Ya. Yesus mentari Taurat kan? Iya. Karena tiap tahun orang tuanya pun datang untuk beribadah. Tapi ketika dia membawa perjanjian yang baru, dia harus bertobat dari hukum yang lama itu menjadi manusia yang baru. Efesus 4:22. Efesus 4. Apa maksud menjadi manusia baru? Melupakan dari apa? Efesus 4:22. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Enggak boleh. Kita itu dan Yesus menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu pada zaman itu ada nggak hukum yang ngatur? Ada hukum yang begitu mengikat. Tinggal semua. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24-nya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, kehendak semula ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau disebut yang sesungguhnya berarti ada yang Palsu. bukan palsu sebenarnya. Harus upgrade. Zaman dulu hukumnya nggak salah, manusianya yang harus dia upgrade dalam roh dan kebenaran. Yang diupgrade apanya? Pikiran dan rohnya. Supaya orang tidak bisa berbuat dosa, harus upgrade roh dan pikirannya. Cara upgrade-nya gimana? Tadi manusia lama tinggal menjadi manusia baru yang diciptakan tanpa ada embel-embel, diperbarui roh dan pikirannya. Ya. Kemudian Yesus baru bicara. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi katanya manusia barunya yang diperbarui dan siapa? Senternya adalah Yesus. Yesus itu adalah kebenaran dari apa? Dari semua yang difirmankan.
semua catatan nabi-nabi dan lain-lain, Yesus itulah kebenaran itu sendiri. Amin. Sehingga kita sekarang ini makin mengerti, oh inilah intinya dari firman ini. Kemudian ayat 7, yaitu Yohanes 5 ayat 7. Jadi ngerti ya? Air itu baptisan, darah itu penebusannya dia dan pengampunannya dia di kayu salib untuk mengalahkan maut. Yesus mengenapi Taurat itu dengan cara bagaimana? Hukum Taurat itu punya suatu sanksi. Sanksinya apa? Kematian. Dan Yesus kalahkan itu. Darahnya mengampuni dosa. Kebangkitannya membuat dia menjadi mengalahkan hukum Taurat, mengalahkan sanksi. Apa yang ditakutkan dari hukum yang lama itu adalah maut. Tapi Yesus kayak ngicing, aku dihukum karena hukum Taurat. Yesus mati karena siapa? Bukan karena saudara, dia mati karena hukum Taurat. Dia itu mati dihukum karena melanggar Taurat. Kan dia melanggar Taurat. Ketika dia mengaku Tuhan, dia dihukum. Tapi dia cuma mati. Tapi akhirnya tidak ada orang yang pernah karena hukum itu dihukum mati dan bangkit, tidak pernah ada. Yesus satu-satunya manusia yang bangkit. Karena hukum dihukum dia mati, tapi dia bangkit karena dia mengalahkan maut dari hukum itu, ya. Jadi Yesus itu air baptisannya, darah pengampunan, dan Roh Kudus membuktikan bahwa kita ada yang menyaksikan. Jadi saudara, selama hidup ini kita ini Kristen, langkah pertama dibaptis, menerima pengampunan, dan hidup dalam roh kebenaran. Amin. Ayat 7-nya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudara, kalau tanya orang, Allahmu ada 3 enggak? Allah itu ada 3 pribadi. Saudara mantap jawabnya, mana ayatnya ya? Sering kan baca sekarang kan? Dengar kan? Enggak ada Tritunggal. Kalau orang bicara tentang Tritunggal masih bingung, kasih ayat ini saja. Bapa, Firman, dan Roh. Ya, Bapa itu perjanjian lama. Firman itu ketika dia ngomong sama Maria dengan hanya firman saja kan, jadi manusia kan, makanya firman yang jadi manusia dan roh kebenaran. Ya, ayat 8-nya. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kan Tritunggal itu ya memang ada. Kalau Allah mau jadi jejak, mau jadi apa itu urusannya Allah. Itu memang Allah kedahsyatannya seperti itu, kemahakuasaannya seperti itu. Tapi ada 3 pribadi yang betul-betul mempengaruhi kehidupan kita. Ya kan? Banyak saudara mungkin sekarang dengar khotbah di YouTube suka gampang. Allah itu maha kuasa, benar. Bisa jadi apa saja, iya benar. Tapi 3 pribadi yang mempengaruhi kehidupan manusia, 3 pribadi yang mempengaruhi keagamaan. Ya, 3 pribadi ini adalah Tritunggal itu. Ya tetap satu. Sebutkan kan? Kan disebutkan ada 3 yang berkesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Amin. Kesaksian manusia, kita menerima kesaksiannya Yesus dari manusia-manusia, ya kan? Kita ini menerima kesaksian Yesus dari manusia bahwa dia adalah segala mukjizatnya dan lain-lain. Tetapi Allah memberikan kesaksian lebih kuat. Apa kesaksiannya dia? Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya lebih kuat. Apa buktinya? Bahwa Yesus bangkit dari kematian. Itulah kesaksian yang Allah berikan. Ya, bahwa kita pun juga akan sama. Buktinya mana ayat 11-nya? Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. 12-nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini inti dari seluruh rangkaian Alkitab. Bahwa saudara semua harus percaya pada Yesus supaya dapat hidup yang kekal. Ini kan, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Ya. Hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Mau cari mujizatnya atau masuk ke dalam Yesus Kristus.
Sudah jangan cari yang aneh-aneh lagi. Saudara ini menerima kasih karunia atau masih belum terima kasih karunia? Kalau yang begini, sudah ya? Sudah. Kalau orang sudah menerima kasih karunia, masih minta lagi nggak? Kasih karunia itu sesuatu yang terhebat dan terbesar yang kita terima. Masih minta recehannya lagi. Ya. Misalnya Bapak siapa? Pak Siswa. Pak Siswa. Pak Siswa memberikan kepada Pak Fernando segala yang dia miliki. Ya. Tapi Pak Fernando minta, Pak, baju melepasan lagi. Kurang ajar. Bapak sudah berikan semua yang Bapak miliki. Pak Fernando bilang, Pak, baju melepasan, kasih saya. Kurang ajar. Coba, Pak Siswa ini, apa yang dia punya, yang berharga, dia kasih Pak Fernando. Pak Fernando bilang, Pak, bajumu belum, Pak. Kurang ajar. Nah, kalau saudara sudah pernah menerima yang terbesar dari Pak Siswa, karunianya dia, saudara nggak mungkin minta lagi yang recehan dari Pak Siswa. Kan saudara terima yang terbesar. Orang-orang yang berbondong-bondong cari mujizat, berarti dia tidak pernah menerima kasih karunia itu, sehingga masuk di luar itu tadi. Kita di sini paham ya ini ya. Ternyata kita ini sudah jangan minta mujizat-mujizat lagi. Kita sudah terima kasih karunia itu. Kita masuk dalam Bapa. Kalau saudara masuk dalam Bapa, Bapa dalam saudara, ada masalah? Nggak ada. Saudara itu mau apa saja, saudara itu ada Allah di dalam. Amin. Saudara masuk dalam Allah dan Yesus masuk dalam saudara. Kurang kuat apa coba? Ya kan, sudah sangat kuat. Inti dari pembicaraan ini adalah, ya, saudara cari kehidupan yang kekal. Amin. Saudara kembali kepada rancangan semula. Amin. Ya, nanti Pak Siswa sudah berikan semuanya, diminta yang lain kamu kasih lagi. Ya, Enggak. nah, kalau misalnya sekarang, wes tak kena apa habis ibu jaluk meneng. Gitu. Yang malaikat tinggal baju di badan. Seluruh hartaku yang berharga sudah kasihkan semua. Lo sih cepat jaluk mana baju-baju ini? Ya kan, ya mana Yesus? Tapi engkau nggak pernah berterima kasih. Makanya kita datang ke gereja ini cuma apa sih? Mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Dia sudah berikan apa yang terbaik. Amin. Sehingga kita nggak berani lagi. Ya, kita bukan orang yang berbondong-bondong lagi. Kita orang yang masuk ke dalam diri Bapa dan Yesus masuk dalam diri. Ya, kita tutup ini. Kita tutup ini waktu ya. Bapa di surga, Bapa yang berbagai kami. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu dan segala inti dari Alkitab yang Kau berikan kepada kami. Kami tahu Bapa bahwa kami akan kembali serupa dan segambar dan hidup dalam kekekalan bersama. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.